wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, sebelum mata pelajaran pagi hari ini dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Putri hadir. Nadia Hadirah Bu. hadiro. Lilis Hadirah Bu. hadir. Via Hadir. hadir. Vika Hadir. hadir semua ya. Ya. Oke. Pada pagi hari ini materi yang akan Ibu sampaikan adalah PPKN tentang hak dan kewajiban masyarakat. Nah, apa yang disebut hak? Ada yang tahu hak itu apa? Hak adalah segala sesuatu yang bisa secara harus. Mengangkat tangannya. Kalau yang mau jawab, tunjuk jari dulu. Oke, Lilis, hak apa yang disebut hak? Hak adalah segala sesuatu yang secara sah harus diterima oleh seseorang dengan memperhatikan hak orang lain. Oke, jadi hak itu adalah setiap masyarakat itu memiliki hak. Hak itu adalah orang itu berhak untuk melakukan dan mendapatkan sesuatu. Jadi, tadi hak yang dibilang sama Lilis benar. Tadi hak itu adalah segala sesuatu yang secara sah harus diterima oleh seseorang dengan memperhatikan hak orang lain. Contoh hak seorang anak. Apa aja contoh dari seorang anak? Apa saja? Mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perlindungan untuk bermain. Terus ada lagi hak anak itu apa? Di rumah contohnya hak anak untuk yang di rumah apa? Kewajiban hak anak itu untuk dapat apa? Tadi ada kasih sayang bener. Terus hak untuk membantu orang tua itu juga hak anak. Selain itu, nah ini hak menurut Undang-Undang 1945. Yang pertama ada kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, pasal 27 ayat 1. Lalu yang kedua ada mendapat pekerjaan dan menghidupan yang layak, pasal 27 ayat 2. Yang ketiga untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat atau pikiran dengan lisan dan tulisan. Jadi masyarakat juga berhak untuk membuat organisasi atau perkumpulan. Lalu ada dijamin kemerdekaan tiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadat sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi di Indonesia ada berapa agama sih? 7. 6. Bisa disebutin apa aja? Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Islam, Konghucu. Nah, itu ada beberapa agama yang ada di Indonesia. Nah, itu kan dibebaskan untuk setiap masyarakat tuh berhak untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Gila. Kalian sendiri apa agamanya? Islam berarti kalian itu berhak untuk menentukan agama apa yang akan kalian peluk. Lalu ada ikut serta dalam bela negara. Dalam ini ikut serta dalam bela negara apa maksudnya? Itu adalah setiap warga negara itu berhak untuk membela negaranya, tidak hanya polisi atau tentara saja, tetapi semua kalangan masyarakat itu berhak untuk membela negara Indonesia. Lalu memperoleh pendidikan, ya wajib untuk semua masyarakat Indonesia itu mendapatkan pendidikan yang layak, seperti itu. Lalu apa yang disebut kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, contoh kewajiban anak adalah kewajiban belajar dan juga kewajiban untuk membantu orang tua bila di rumah ya. Nah, kewajiban menurut Undang-Undang 45 ini ada 3. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, pasal 27 ayat 1. Ikut serta dalam bela negara. Tadi kewajiban masyarakat juga ikut serta bela negara ini juga kan tidak hanya polisi atau TNI saja, tetapi juga semua masyarakat. Lalu ada mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Pendidikan itu diwajibkan atau harus semua masyarakat Indonesia itu mendapatkan pendidikan yang layak. Dengan cara apa? Pemerintah kan mengadakan bantuan sosial, bansos, terus ada beasiswa-beasiswa yang lainnya juga. Nah, hak dan kewajiban sesuai dengan kearifan lokal.
Ada yang tahu kearifan lokal itu apa? Tidak. Oke, kearifan lokal itu merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat itu sendiri. Jadi budaya yang ada di masyarakat. Nah ini contoh hak dan kewajiban sesuai dengan kearifan lokal, yaitu ibu mengambil tentang kupatan. Ada yang tahu acara kupatan? Tahu di mana tempatnya? Kupatan, acara yang besar, kupatan Kudus, tepatnya itu di Desa Colo. Itu pas hari kupatan itu akan diadakan kayak kegiatan besar-besaran masyarakat ara-araan. Jadi kupatan itu nanti dibentuk menggunung atau mengkerucut seperti itu, lalu diarak dari kupatan itu di Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Hak dari kegiatan kupatan ini adalah masyarakat pada daerah tersebut adalah masyarakat berhak ikut andil dalam kegiatan. Jadi setiap masyarakat yang ingin ikut juga dipersilahkan untuk dapat ikut kegiatan itu. Jika tidak juga tidak apa-apa. Berhak mendapatkan. Nah, masyarakat itu berhak untuk memperoleh kupatan yang diarak ini. Jadi setelah kegiatan berlangsung itu bisa dengan cara rebutan, biasanya rebutan atau dibagikan. Tapi biasanya itu dengan rebutan. Nah, itu adalah hak dan kewajiban masyarakat tadi materinya, dan juga digabung dengan kearifan lokal yang ada di daerah Kudus terutama. Ada yang mau ditanyakan tentang hak dan kewajiban masyarakat? Tidak. Oke, ya. Untuk mensingkat waktu, di sini Ibu memiliki soal untuk dapat mengetahui pemahaman kalian tentang hak dan kewajiban masyarakat, bisa dikerjakan. Ibu akan memberikan waktu kalian 30 menit. Silakan dikerjakan. Sudah selesai semuanya? Sudah. Bisa dibacakan hasil kerja kalian. Yang pertama siapa yang mau membacakan jawabannya? Lilis, silakan. 1. Hak adalah segala sesuatu yang secara sah harus diterima oleh seseorang dengan memperhatikan hak orang lain. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku. Hak anak di sekolah adalah mendapat pendidikan, mendapat kasih sayang, mendapat perlindungan. Kewajiban anak di sekolah adalah belajar. Nomor 2 siapa yang mau membacakan jawabannya? Oke, ya. A. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, pasal 27 ayat 1. B. Mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, pasal 27 ayat 2. C. Untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat atau pikiran dengan lisan dan tulisan. D. Dijamin kemerdekaan tiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadat sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, pasal 29 ayat 2. E. Ikut serta dalam bela negara, pasal 30 ayat 1. F. Memperoleh pendidikan, pasal 31 ayat 1. Oke. Nomor 3 siapa yang mau membacakan hasil jawabannya? Vika, silakan. Setiap warga negara harus mengetahui dan melaksanakan kewajibannya. Apabila warga negara tidak melaksanakan kewajibannya, maka akan berakibat fatal. Misalnya, kewajiban orang ketika berkendara roda 2 di jalan raya adalah harus memakai helm. Apabila aturan itu dilanggar, maka akan mendapatkan sanksi. Sanksi dapat berupa ancaman hukuman dan atau benda. Oke. Nomor 4 siapa yang ingin membacakan hasil jawabannya? Oke, silakan Nadia. Berhak ikut dalam kegiatan kirab Kupatan Sunan Muria. Berhak mendapatkan kupat wajib dalam pelestarian kebudayaan. Oke, nomor terakhir. Hak dan kewajiban warga negara adalah hal yang harus diperhatikan
kewajiban yang harus mereka lakukan untuk menjadi warga negara yang baik. Oke, terima kasih. Bisa dikumpulkan soal pembiasaan. Ibu bukan. Oke, terima kasih. Cukup itu materi PPKN pada pagi hari ini tentang hak dan kewajiban masyarakat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.